Oke brosis, balik lagi sama gue di channel Zulfikar Pratama. Channel yang membahas sedikit demi sedikit tentang horor. Nah, kali ini aku tuh bingung sebenarnya mau bahas apa ya. Cuman dikit-dikit lah ya, dapat referensi. Akhirnya lihat-lihat Facebook, dapat deh cerita. Nah, cerita yang mau aku bawain ini tuh adalah cerita yang berasal dari Facebook. Oke. Nah, judulnya itu Ruang Seni Alat Gamelan. Yang berbau-bau seni itu udah pasti kan tahu teng 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 teng. Apalah anjing apa ngapain coba? Pokoknya yang berbau seni itu udah pasti ada berbau-bau mistisnya juga ya guys ya. Nah, aku langsung aja bahas tentang ruang seni alat gamelan. Jadi jangan lupa buat kalian nih ya, subscribe, like udah cukup. Subscribe, like udah cukup. Subscribe sama like itu udah cukup sebenarnya. Kalau kalian mau tonton ya tonton, nggak apa-apa kalau nggak nonton juga sebenarnya mah. Cuman jangan lupa subscribe sama like. Langsung aja nonton videonya. Nah, ini langsung aja aku ceritain. Itu judulnya Ruang Seni Alat Gamelan. Oke, kalian simak baik-baik dan dengarkan baik-baik, oke? Namaku Ferdi. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di kota Bandung. Aku memiliki kegiatan yang sangat padat. Menjadi siswa kelas 2 dan memiliki ekstrakurikuler membuatku sedikit kelelahan. Ya wajar. Karena di kelas 2 itu mereka itu udah bakal jadi pengurus dari ekstrakurikuler tersebut ya. Apalagi pelajaran SMA kelas 2 juga udah lumayan berat sih kalau kata aku. Belum lagi aku akan ada perlombaan. Sekolahku sedang mengalami renovasi. Hal ini membuat ruang kesenian menjadi berpindah tempat. Aku sempat kebingungan mencari ruang kesenian. Saat itu aku membutuhkan sebuah kendang untuk digunakan sebagai propertiku nanti. Oh, berarti dia pemain kendang. Aku menghubungi guru kesenian dan ternyata ruang kesenian itu sudah pindah ke lorong belakang sekolah. Udah apa ya? Bau-bau horornya tuh udah kerasa gitu. Kalau udah di belakang sekolah, tempat sepi, tempatnya mojok, oh shit, baras bangsul emang banget. Dulu di sana merupakan rumah warga sekolah, namun sekarang sudah dikosongkan. Ada beberapa ruangan yang tidak terlalu besar, yang sekarang dijadikan gudang. Dan salah satunya adalah ruangan kesenian. Oh, jadi dulu ruangannya banyak. Terus mereka tuh jadiin gudang si ruangan itu udah nggak kepake. Nah, salah satunya tuh si ruangan kesenian ini tuh dipindahin gara-gara ya mungkin udah terlalu nggak ini ya. Terus aku diberikan kunci ruangan kesenian dan guruku berpesan kalau sudah dipakai kembalikan ke ruangan kesenian dan jangan lupa mengunci. Lalu aku pun mengiyakan. Nah, perlombaan pun berjalan lancar dan sekitar jam 7 malam pengumuman pemenang pun diumumkan dan timku menang. Oke, kami pun pulang, namun beberapa orang termasuk aku harus kembali ke sekolah karena harus mengembalikan properti dan sekitar jam 9 malam kami pun tiba di sekolah. Segera menyimpan properti di aula. Ketika semua sudah di aula, aku hampir saja lupa untuk menyimpan kendang ke ruang kesenian. Soalnya kan tadi kata si gurunya tuh harus nyimpen lagi ke ruang kesenian si gendangnya ya. Nah, karena ingin cepat pulang, aku menuju ruang kesenian untuk menyimpan kendang itu. Keadaan lorong, ya, jadi ini tuh nyeritain si keadaan sekolahnya waktu malam-malam ya, lorong sekolahnya ya. Keadaan lorong itu sangat gelap. Bahkan aku lihat ruang kesenian itu lampunya tidak menyala. Aku membuka ruang kesenian dan memang melihat agak gelap. Namun samar ada cahaya yang masuk dari luar ruangan. Tapi tetap hal itu membuatku belum bisa melihat jelas keadaan ruangan. Aku pun melewati beberapa alat gamelan untuk menyimpan kendang pada tempatnya lagi. Ya karena gurunya udah ngasih tahu ya, kalau sesundanya mah udah mamatahan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Di ujung ruangan ini, tepat di sebelah gong, aku melihat ada yang berdiri di sana. Salah satu tangannya bersandar di atas gong. Wajahnya tidak terlalu jelas, dan yang aku lihat hanyalah sesosok bentuk manusia yang berdiri di sana. Refleks aku membanting kendang dan berlari keluar.
Jadi waktu dia udah nyimpen gendangnya, dia tuh ngeliat di sebelah gamelan tuh ada orang yang lagi berdiri. Nah, salah satu tangan si orang itu lagi bersender di gamelan. Ya, karena kaget, rewas, refleks, si Ferdi ini tuh langsung keluar, mabur gitu kan. Teman-temanku terlihat panik. Ketika aku berlari sambil berteriak, aku melihat seorang berdiri di dekat gong. Nah, penasaran, aku bersama temanku kembali ke ruangan kesenian. Namun di sana sudah tidak ada lagi siapapun. Dan setelah diperiksa, tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Aku pun langsung keluar dan mengunci pintu. Sesampainya di rumah, aku langsung bersih-bersih ke kamar mandi dan beranjak ke tempat tidur. Aku meregangkan otot-ototku sejenak sambil memainkan HP. Suasana rumahku saat itu sudah sepi. Aku lihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Oh, udah malam banget ya. Rasa capek dan bercampur senang itu membuatku merasa nyaman untuk tidur. Iyalah, jelas. Udah capek-capek latihan, menang lomba. Wah, ini mah udah suatu nikmat yang tiada tara. Namun tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman lagi. Dan entah kenapa aku terfokus kepada gorden kamar yang tertutup itu. Oh, di kamarnya berarti ada gorden, kalau kita nyebutnya hordeng ya. Aku bangkit sedikit sambil memperhatikan gordenku itu terlihat biasa saja. Namun tiba-tiba gordenku terkibas. Hanya beberapa detik saja, tapi jelas sekali ada yang menggerakkan gordenku. Oh, jadi si hordengnya tuh ada yang gerak-gerakin gitu. Bulu kuduku langsung merinding seketika. Samar-samar aku mendengar suara geraman. Mataku masih tertuju pada gorden itu, dan tiba-tiba saja sesuatu keluar mengintip dari balik gorden. Menyembus sebuah kepala yang mengintip dari balik gorden kamarku itu. Dan sosok itu akhirnya terlihat jelas. Ada sebuah kepala dan badan yang semuanya serba hitam. Jadi si Ferdi itu kan lagi di kamar, di kasur, terus si gordennya tuh gerak-gerak. Makin penasaran, ternyata makin nunjukin si huntunya tuh. Makin nunjukin, akhirnya dia nampakin diri. Nampakinnya tuh ya badannya hitam, kepalanya doang sih sebenarnya, kepala dan badan yang warnanya hitam. Lanjut. Sontak aku langsung lari keluar dari kamar dan segera membangunkan keluargaku. Malam itu pun aku terjaga. Aku menceritakan kepada ayah mengenai apa yang aku alami. Ayahku bertanya apa saja yang aku lakukan. Ketika aku menceritakan ruang kesenian, ayahku langsung menegurku bahwa alat gamelan itu tidak boleh dilangkahi. Karena alat gamelan itu dinilai sakral dan tidak bisa sembarangan. Oh, aku pun tersadar aku telah melangkahinya. Mau bagaimana lagi, aku pun tidak tahu. Tapi untung esok harinya tidak terjadi apa-apa lagi. Namun hal itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Tapi emang jadi pengalaman juga sih waktu aku SMP juga, kelas aku tuh 2 kali deket kayak ruang angklung ya. Jadi ruang kesenian juga. Jadi emang di sana tuh agak serem gitu sih sebenarnya. Pas kebetulan juga sama di pojok terus ada lorong kecil yang hubungin ruang angklung sama kelas lainnya gitu. Emang kalau yang bau-bau apa musik ya, bau-bau musik, bau-bau alat musik tuh biasanya emang khas banget sama yang kayak gitu ya, khas banget sama yang namanya itulah apa ya, kayak yang aku tahu juga selain gamelan tuh banyak banget yang mereka pakai juga kadang. Itu tuh biasanya di adat Jawa, biasanya adat Jawa, adat Sunda, biasanya suka dipakai kayak gitu teh. Entah ada misalkan ya ada perayaan atau pesta atau misalkan kayak ada ritual gitu, biasanya juga suka dipakai gitu. Ya kayak gitu yang setahu aku. Soalnya di SD, SMP, SMA itu pasti ada lah yang namanya ruang kesenian tuh pasti ada. Ya berarti di sini kesimpulannya tuh kita itu harus menghargai benar. Ya, menghargai. Kita itu harus menghargai sesuatu lah ya. Mau misalkan itu sebuah benda atau apa yang ngomong apa sih? What the fuck? Intinya itu kita tuh harus lebih respect, harus lebih menghormati, harus lebih menghargai adat dari suatu daerah gitu ya, ataupun harus lebih hati-hati kalau misalkan kita ada di mana kekasihku. Bangsul emang
dimanapun, maksudnya kita tuh mau dimanapun juga harus jaga dan hati-hati, harus jaga diri. Karena apa ya, kalau menurut aku tuh, jadi kalau misalkan kalian kemanapun, jangan lupa jaga sikap nih. Orang Sunda mah nih nyarios nanti ulah kemana-mana. Nah, segitu aja cerita yang aku bawain dari salah satu akun Facebook ya. Dan judulnya itu Ruang Seni ala Gamelan. Jadi buat kalian yang suka video ini, yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, itu thank you banget. Kalian tuh udah sama kayak nge-support gue. Terus berkarya di YouTube kreator. Enggak sih. Apa ya? Untuk menjadi YouTube kreator, asik. Nah itu, kalian udah nge-support gue untuk menjadi seorang YouTuber kreator. Selain itu, nah intinya support gue untuk mencapai 10.000 subscriber pertama di channel gue ya, Zulfikar Pratama, dengan cara subscribe, like, sama komen. Kalau misalkan kalian mau share, kalian tertarik sama video aku, share aja ke teman-teman gitu sih. Supaya apa ya? Supaya banyak yang nonton lah, supaya banyak yang nonton, subscribe, dan nge-support. Paling gitu aja. Ya, gitu aja sih video dari aku. Capek, apa-apa. Demi menghibur kalian semua. Aku Zulfikar Pratama. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.